Masih sebulan lagi, tapi perwakilan timnas Cina sudah datang untuk memata-matai. Federasi Sepak Bola Malaysia dicurigai gelapkan dana ASEAN All-Star vs Manchester United. Sebelum kita membahas berita lebih lanjut, ada baiknya kita memberikan like-nya ke video. Ini karena like itu gratis. Terima kasih atas kesediaan kalian ya. Setelah sebelumnya Garuda pulang dengan luka dari kunjungannya ke negeri tirai bambu, kini giliran sang tamu yang bersiap terbang ke tanah Nusantara. Satu laga penting akan segera tersaji. Dan kali ini, Indonesia yang memegang kendali rumah. Gelora Bung Karno, stadion kebanggaan kita semua, akan menjadi saksi duel krusial Timnas Indonesia. Sebuah laga terakhir di GBK, dan laga hidup mati di fase ketiga kualifikasi Piala Dunia ke-2026. Tak sekedar pertandingan, tapi soal martabat, harga diri, dan sejarah yang ingin ditulis ulang. Namun rupanya Cina tak ingin datang dengan tangan kosong atau hati lengah. Terlihat lebih waspada dibanding pertemuan sebelumnya. Tepat sebulan sebelum laga, putusan dari Federasi Sepak Bola Cina CFA mendarat lebih awal di Jakarta. Tujuan utamanya bukan hanya mengurus logistik. Melansir dari suara.com, media Cina menyebut bahwa mereka datang untuk memeriksa segalanya secara menyeluruh. Tim logistik sepak bola nasional Cina telah lebih dulu tiba di Indonesia untuk melakukan inspeksi menyeluruh terhadap kondisi stadion, iklim setempat, hingga lalu lintas di Jakarta, tulis Sohu dalam artikelnya. Ya, mulai dari armada bus, akomodasi hotel, lapangan latihan, hingga venue utama Stadion Gelora Bung Karno, mereka ingin memastikan bahwa seluruh kondisi mendukung kenyamanan skuad di Dragons selama berada di Indonesia. Langkah ini dilakukan bukan tanpa alasan. Setelah sebelumnya Indonesia dikerjai lewat berbagai pemindahan venue dan suasana yang kurang bersahabat di kandang Cina sendiri. Masih ingat kan? Kini pihak Cina tampak ingin mencegah semua kemungkinan mereka dicurangi. Dan jelas, mereka juga pasti sambil mencari-cari celah kesalahan dan kejelekan fasilitas PSSI. Bahkan bisa dibilang, mereka datang dengan penuh kehati-hatian, seolah menyimpan kekhawatiran tersendiri. Namun menariknya, alih-alih menemukan celah, mereka justru dibuat kagum. Sebuah pengakuan tak langsung muncul dari media mereka. Terheran bagaimana Indonesia bisa memiliki stadion sekelas GBK. Megah, anggun, dan siap membakar semangat siapapun yang memasukinya. Tapi satu hal yang jelas akan mengguncang lebih dari sekedar pandangan mata. Jelas soal atmosfer, ya kan? Ya, atmosfer GBK adalah kekuatan yang tak kasat mata, tapi selalu terasa oleh tim lawan. Suara puluhan ribu penggemar Garuda yang bersatu, riuh dari koreografi dan nyanyian, bisa membuat siapapun yang tidak siap jatuh dalam tekanan. Dan persiapan menuju atmosfer itu kini sedang digodok. PSSI mulai bergerak cepat mencari perhatian penggemar. Diumumkan bahwa tiket untuk laga ke-9 di ronde ketiga ini akan segera dibuka, direncanakan pada pertengahan Mei tahun 2025. Namun sebelum berburu tiket, masyarakat diwajibkan untuk memiliki Garuda ID, identitas digital sebagai syarat utama dalam mengakses war tiket yang pasti berlangsung sengit. Jangan lupa, kan kita mau lawan Cina, maka dari itu siapkan Garuda ID-nya. Karena memang kita akan bikin war tiket yang pasti diperkirakan akan dilakukan war tiket pada pertengahan Mei. Jadi teman-teman, soal tanggalnya nanti kami pastikan. Tapi yang pasti siap-siap war tiket, memang ini kan menentukan juga untuk Indonesia. Pastilah yang mau menonton itu banyak sekali, ujar Arya Sinulinga lewat kanal YouTube pribadinya. Meski belum ada tanggal pasti, namun diperkirakan banyak media akan dibuka tanggal 16 Mei mendatang. Dan diprediksi lonjakan minat sudah terasa. Pasalnya laga ini adalah pertandingan kandang terakhir Indonesia di fase ketiga, yang artinya kesempatan terakhir publik menyaksikan langsung perjuangan Indonesia dengan Garuda sebelum menjalani laga tandang berikutnya. Banyak yang memperkirakan jumlah tiket akan ditambah dibanding laga sebelumnya. Dan tidak ada yang ragu, seluruh kursi GBK akan terisi penuh. Koreo dan tifo raksasa mulai disiapkan. Sementara itu, di sisi lain stadion, semangat lain sedang menyala. Para penggemar pendukung setia timnas tak hanya bersiap mengantri tiket, mereka tengah menyiapkan sesuatu yang lebih besar. Sebuah karya seni, simbol cinta, dan bentuk perlawanan. Koreo dan tifo raksasa, semua yang siap memberikan dukungan di tribun GBK. Tak hanya angkang-angkang untuk war tiket, tapi juga mempersiapkan segala perlengkapan dukungan lainnya. Seperti yang ditunjukkan kelompok supporter La Grande Indonesia dalam unggahan media sosialnya, memperlihatkan bahwa mereka sejak sebulan sebelum laga dimulai pun telah berada di GBK duluan.
Terpampang jelas Lagranda mulai menunjukkan berbagai cat untuk karya seni raksasa yang siap membentang hebat di 5 Juni mendatang. Nantinya, ini semua akan jadi kejutan untuk tim tamu Cina yang sedang dipersiapkan oleh para anggota dan wajib kita apresiasi. Meski desainnya masih dirahasiakan, nuansa Nusantara akan tetap mendominasi, entah dalam bentuk Garuda Perkasa, motif batik raksasa, atau seni kontemporer. Federasi Sepak Bola Malaysia digosipin pakai duit siluman buat ngadain pertandingan gede ASEAN All-Star versus Manchester United. Katanya nih, ada duit mencurigakan yang ngalir ke proyek ini, tapi nggak tercatat di laporan resmi. Makin gawat. Pas beberapa sponsor utama tiba-tiba cabut, bikin netizen curiga kalau duitnya bukan dari sumber bersih. Menurut info yang beredar di kalangan influencer bola, jumlah dana yang dipertanyakan ini nggak main-main loh guys. Kabarnya sampai ratusan ribu dolar yang gak jelas asal-usulnya. Para netizen udah pada heboh di medsos. Bikin tagar duit gelap FAM langsung trending nomor 1 di beberapa negara ASEAN. Presiden FAM, Datuk Hamidin Mohdamin, langsung gaspol bantah semua tuduhan. Dia ngadain preskon dadakan dan bilang kalau isu ini cuma fitnah doang buat ngejatuhin nama Malaysia. Ini cuma upaya gak bertanggung jawab buat ngehancurin reputasi kita. Semua dana ASEAN All-Star udah melalui proses transparan sesuai aturan. Kita nggak pernah pakai duit haram, kata Hamidin dengan emosi. Ekspresinya kelihatan banget lagi. Sewa tingkat dewa pas jumpa sumber dari dalam FAM yang nggak mau disebut namanya bilang ke media kalau situasi di internal lagi chaos banget. Beberapa petinggi FAM sampai begadang mengurusin masalah ini. Takut banget kalau skandal ini bikin laga prestisius melawan MU batal. Tapi ya gitu, masih ada aja yang nanyain soal transparansi keuangan. Bahkan anggota parlemen Malaysia udah minta audit lebih detail ke keuangan FAM. Mastiin kalau duitnya bener-bener clean dan gak ada kepentingan politik di baliknya. Kita butuh transparansi total. Rakyat Malaysia punya hak tahu kemana aja duit buat acara segede ini ngalir, cetus salah satu anggota parlemen yang jadi buzzer di platform X. Postingannya langsung viral dengan ribuan retweet dalam beberapa jam. Para supporter bola di seluruh ASEAN juga udah mulai ribut. Beberapa fans klub gede di Indonesia, Thailand, dan Vietnam sampai bikin petisi online minta investigasi independen. Jumlah tanda tangan udah tembus 50.000 dalam waktu 24 jam. Gokil kan? FIFA juga udah mulai kepo dan pantau perkembangan kasus ini. Namun beberapa perwakilan FIFA udah minta laporan resmi dari FAM soal sumber pendanaan. Kalau emang ada indikasi pelanggaran serius, bisa aja Malaysia kehilangan hak jadi tuan rumah dan acaranya dipindah ke negara lain. Beberapa influencer sepak bola terkenal di Asia Tenggara juga ikut nimbrung dengan spekulasi mereka. Ada yang nuduh ini konspirasi dari negara tetangga. Ada juga yang bilang ini cuma drama buat naikin hype pertandingan. Makin rumit aja drama ini guys. Menurut insider dari dunia bola, Manchester United sendiri udah ngontak pihak penyelenggara buat mastiin gak ada masalah. Klub sekelasmu gak mau namanya ikut tercoreng gara-gara kasus beginian. Tim The Red Devils konon udah sayap-sayap rencana B kalau beneran acaranya dibatalin. Di sisi lain, FIFA katanya udah janjian ketemu sama pihak penyelenggara buat mastiin acara tetap jalan lancar. FIFA gak mau ada pelanggaran yang bisa bikin nama sepak bola ASEAN tercoreng di mata dunia. Yang bikin makin seru, beberapa pemain bintang ASEAN yang udah dipilih buat main di All-Star juga mulai angkat bicara. Kita cuma mau main bola. Jangan libatin kita sama urusan politik dan duit, kata salah satu bintang Thailand yang ogah disebut namanya. So, gimana kelanjutan drama ini? Bakal kelar dengan happy ending? Atau malah makin runyam? Yang jelas, skandal ini udah bikin komunitas bola ASEAN gempar dan jadi bahan gosip panas di warung kopi sampai grup chat bola. Stay tune guys, kita pantau terus perkembangannya. Breaking news, dana gelap ASEAN All-Star bikin FIFA murka. Sanksi berat menanti. Dunia bola lagi dibikin panas nih. FIFA udah sayap-sayap bawa pentungan buat ngasih sanksi gede ke kasus yang lagi happening di ASEAN All-Star. Event yang seharusnya jadi panggung kece buat para bintang Asia Tenggara versus Manchester United ini malah bikin heboh gara-gara isu dana gelap. Kabar panas dari dapur FIFA nih bro. Mereka udah gelar sidang komite disiplin buat bahas dugaan dana ngaco yang dipakai di proyek ASEAN All-Star. FIFA nggak main-main. Mereka lagi teliti semua aspek, mulai dari kemungkinan dana yang disalahgunakan, laporan keuangan yang mencurigakan, sampai pelanggaran aturan main bola internasional. Berdasarkan bocoran dari insider FIFA, skandal ini mencuat gegara ada transaksi mencurigakan senilai jutaan dolar yang nggak tercatat resmi. Dalam laporan penyelenggara, katanya sih, duit itu ngalir ke rekening-rekening pribadi beberapa petinggi yang terlibat. Auto gawat dong! Pantesan FIFA langsung pasang radar dan kirim tim investigasi khusus buat ngulik kasus ini sampai ke akar-akarnya. Menurut bocoran dari orang dalam,
Kalau emang investigasi FIFA nemu bukti pelanggaran serius, hukumannya bakal bikin merinding. Denda selangit yang bakal bikin kantong penyelenggara jebol bisa mencapai jutaan dolar. AFF dan IFAM terancam karena AFF dan IFAM terancam karena pembekuan anggaran. Auto bokeh deh, Malaysia bisa kena blacklist. Nggak boleh ngadain event FIFA dan AFC beberapa tahun ke depan. Petinggi AFF dan IFAM yang terlibat bisa dicopot jabatannya. Bye-bye kursi empuk. Kemungkinan audit forensik terhadap seluruh keuangan federasi yang terlibat dijamin bakal bikin pusing 7 keliling. Ini bukan cuma masalah duit, tapi masalah integritas sepak bola Asia Tenggara, kata seorang pakar sepak bola regional yang minta namanya dirahasiakan. Kalau sampai skandal ini terbukti, reputasi AFF bakal hancur parah dan butuh bertahan-tahan buat pulih. Situasi makin hot setelah Presiden FIFA Gianni Infantino dikabarkan udah bikin meeting darurat bareng AFC dan AFR. Bosman FIFA ini tegas banget, bilang gak akan ada toleransi buat pelanggaran yang bisa ngerusak image sepak bola internasional. Apalagi di kawasan ASEAN, kita bakal investigasi tuntas. Kalau ada pelanggaran yang kebukti, siap-siap aja kena gamparan keras tanpa kompromi, kata salah satu petinggi FIFA dengan muka serius. Banyak supporter yang khawatir event keren ini bakal batal. Padahal udah pada beli tiket mahal-mahal dan ngebuk hotel buat nonton idola mereka ketemu Manchester United. Gua udah nabung setengah tahun buat nonton ini. Masa ia batal gara-gara oknum-oknum serakah? Tulis salah satu netizen yang langsung viral dengan ribuan retweet. Ini bukan pertama kalinya FIFA bertindak tegas. Ingat kasus Qatargate yang bikin heboh atau skandal korupsi? Di Concacaf, FIFA nggak pernah main-main kalau udah nyangkut integritas sepak bola. Mereka pernah ban beberapa negara dari kompetisi internasional dan menjatuhkan denda hingga puluhan juta dolar. Jadi, jangan kaget kalau kali ini sanksinya juga sama beratnya. Nah, kalau beneran kena sanksi, dampaknya bisa super gede buat sepak bola Asia Tenggara. Malaysia bisa kehilangan hak jadi tuan rumah. Event terancam batal total. AFF bakal krisis kepemimpinan. Apalagi kalau terbukti ikut campur klub-klub gede Eropa termasukmu. Bakal mikir 1000 kali buat main bareng AFF lagi.